Terima kasih. Saya akan mulai dari um, pengajaran hari ini, yaitu mengenai membedakan roh-roh. Ya, kita akan melihat mengenai membedakan roh-roh. Ya, seperti biasa kita untuk memahami ya kebenaran daftar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach setelah kematian dan kebangkitannya. Ya, jadi jangan salah saudara, jangan sampai memandang dari sudut pandang yang keliru, ya, karena itu akan membuat masalah pertumbuhan iman saudara. Jadi kita harus tahu akar pola Ibrani yang benar serta sudut pandang setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, ya. Jadi ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Jadi tidak rancu saudara untuk melihat kebenaran daftar Elohim ini, tidak membingungkan, ya, dan akan menjadi berkat buat kita semua. Dan kita ingat bahwa di dalam akar pola Ibrani yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, sedangkan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin dan acak-acakan, ya, pengertiannya, dan sangat membingungkan. Karena itu saya tetap memilih di dalam posisi pola akar Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Nah, kita juga wajib ingat bahwa daftar Elohim, firman Elohim yang ada di tangan saudara, itu dan di tangan saya, yaitu Tanak dan Brit Kadasa, atau yang sering di luar sana disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru, itu lengkap, ya, lengkap. Jadi apalagi sudah menjelang untuk masuk di dalam rapture, rahasia-rahasia ini terbuka dengan luar biasa dan tidak ada yang tidak lengkap. Jadi semuanya lengkap dari sejak penciptaan Shamayim, sorga, sampai nantinya di Yerusalem dan bumi yang baru. Itu sudah ada ayat-ayatnya. Tinggal saudara mengintegrasikan, mengkoneksikan satu sama lain sehingga tidak bertentangan. Dengan posisi yang tepat, saudara akan lihat satu the big picture, the grand plan, ya, rencana besar daripada Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini akan memberkati hidup saudara. Saudara harus paham baik-baik akan hal ini, dan ini merupakan satu fondasi yang tak tergoyahkan, ya, yang akan membuat saudara penuh dengan minyak dan pelita saudara tetap menyala. Saudara menjadi 5 gadis yang bijaksana yang akan menyongsong kedatangan Yeshua HaMashiach di dalam proses rapture, bukan Armageddon, ya. Jadi kita akan songsong Yeshua HaMashiach saat rapture. Ini penting sekali, ya. Baik, kita akan masuk. Jadi seperti yang saya beritahukan dalam minggu yang lalu, bahwa kita akan masuk di dalam satu seri maraton yang panjang. Dan saya sudah mulai dari 2 session, yaitu mengenai time travel, session pertama dan session kedua. Saudara kalau belum dengar, saudara kembali untuk lihat ya, time travel, session pertama, session kedua, dan kita akan teruskan time travel ini dengan menggunakan 7 fase navigasi daftar Elohim. Ini panjang sekali saudara, ya. Tetapi saya harus kasih tahu bahwa inilah fondasi yang solid. Dan saat saudara memahami akan hal ini, tidak mudah saudara akan dijatuhkan. Ya, tidak mudah. Karena sangat solid sekali. Kecuali kalau saudara memang kepingin jatuh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, tapi seharusnya dengan pengenalan akan daftar Elohim yang sangat solid ini, saudara tidak akan jatuh. Itu janji daripada Yeshua HaMashiach, ya, bahwa siapa yang datang kepada Yeshua, di tangan Yeshua tidak akan dilepaskan kecuali saudara melepaskan diri. Ya, itu salah saudara sendiri, ya, salah orang itu sendiri. Tapi Yeshua memberikan jaminan selama dia ada di dalam Yeshua, Yeshua di dalam dia, maka semua janji yang Bapak Yesus berikan sampai rapture akan terjadi. Ya, itu dahsyat. Nah, jadi sebelum untuk masuk di dalam sesi yang betul-betul panjang ini, seperti yang saya sudah beritahukan minggu yang lalu, maka saya harus memberikan
pengajaran ini terlebih dahulu, karena pengajaran ini nanti akan banyak dipakai ya di dalam sesi-sesi berikutnya, di dalam sesi time travel ini ya, ke depannya ini, untuk membahas kejadian-kejadian dari sejak kejadian sampai terus ya sampai kitab Wahyu. Jadi pengajaran hari ini sangat penting, saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Dan saya yakin kita akan banyak melihat sudut-sudut pandang ya, dari sisi alam yang Bapak Yahweh berikan, dari kacamatanya Bapak Yahweh, untuk dapat mengerti daripada sejak fase penciptaan sampai fase kiamat ya, akan terbuka semua. Tapi saudara juga harus punya dasar yang saya berikan pada hari ini ya. Sebetulnya minggu ini saya sudah mau mulai, saudara, tiba-tiba saat beberapa hari yang lalu saya bangun tidur dan tiba-tiba Ruah Yahweh Elohim mendorong saya untuk berikan ini dulu sebelum kamu mulai untuk masuk di dalam lari maraton ini ya. Diberikan pengajaran yang hari ini. Nah, pengajaran hari ini yaitu mengenai membedakan roh-roh ya, membedakan roh-roh. Ini sangat penting sekali, dan ini untuk membuat supaya saudara dapat paham ya di dalam pengajaran-pengajaran yang akan saya berikan, yang akan kita dapat ya dari Dafar Elohim, dari kitab Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Nah, saya mau tanya, kalau saudara tahu benda ini apa ini? Ada yang tahu? Itu sebuah radar. Oh ya, terima kasih, Rizko. Ya, jadi ini adalah sebuah screen. Ini adalah radar, saudara. Ya, radar ini bertujuan untuk mendeteksi. Ya, mendeteksi. Dia cara kerjanya itu secara gampang ya, seperti kelelawar. Ya, jadi kelelawar itu kan dia terbang malam, saudara, gelap kan. Tapi dia sebetulnya mengeluarkan suara, dan kemudian suara itu dipantulkan, kemudian ditangkap kembali oleh telinganya, sehingga dia nggak bakal nabrak, saudara. Ya, beda dengan burung, saudara. Burung itu kalau malam buta, ya, entah kalau burung hantu ya. Tapi rata-rata biasanya mereka namanya burung ayam itu kalau sudah malam mereka jadi buta, ya. Jadi ada istilah yang disebut sebagai rabun ayam, ya. Itu satu kelainan di mata manusia. Jadi kalau saat malam hari mereka tidak bisa lihat, saudara, buta. Nah, radar ini dipergunakan untuk mendeteksi ya benda-benda yang sangat jauh sudah bisa terdeteksi, saudara. Dan ini dipakai pada malam hari, pada siang hari, ya, karena saking jauhnya tidak kelihatan sama mata, tapi dengan menggunakan radar orang bisa mendeteksi. Oh, di sini ada pesawat terbang. Oh, di sini ada peluru kendali. Oh, ini ada senjata nuklir yang ditembakkan. Ya, contohnya seperti itu. Jadi dengan menggunakan radar, mereka bisa mendeteksi. Ya, jauh-jauh mereka sudah bisa tahu ini akan ada benda apa yang bakal mendekat. Itu fungsi radar. Nah, jadi pengajaran hari ini tujuannya adalah untuk mengaktifkan radar spiritual saudara. Ya, jadi saudara harus paham ya. Jadi pengajaran hari ini adalah mengaktifkan ya radar spiritual saudara. Bukan untuk mencari kesalahan orang, tidak. Ya. Jadi saya harus dasari ini terlebih dahulu supaya saudara tidak melangkah di jalan yang salah. Oh, kita membeda-bedakan roh. Kalau gitu kita mencari kesalahan orang. Tidak. Kita tidak mencari kesalahan orang. Tapi kita mengaktifkan radar spiritual kita supaya kita paham akan ada roh-roh apa yang ada di sekitar kita. Ya. Yang ada di saat kita mendengarkan pengajaran, misalnya dari tempat-tempat lain. Saudara akan kelihatan spirit apa yang ada di dalam orang itu. Ya, jadi kita bisa melihat. Kemudian saudara ketemu dengan tetangga, saudara ketemu dengan orang-orang. Ya, radar spiritual ini
bisa menolong kita, dan ini dibantu dengan Ruach Yahweh Elohim. Ya, jadi kita mau mengaktifkan radar spiritual ini supaya saudara paham. Ingat ya, jadi bukan untuk mencari kesalahan orang ya, tidak ada arah dan tidak ada tujuan saya untuk mencari kesalahan, tidak. Tapi kita harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya jalan saudara tidak terpengaruhi dan kita tidak salah langkah. Karena rapture sudah dekat, saudara. Setan itu pakai banyak cara untuk mengecohkan, ya. Bukan manusia semua, tidak. Mereka sudah milik daripada setan. Tapi mengecoh siapa? Bintang-bintang, yaitu siapa? Manusia-manusia Elohim. Hati-hati jangan sampai diseret oleh ekor daripada si naga. Ya, karena ada sepertiga yang akan diseret. Jadi harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, saudara akan terjebak. Ya, saudara akan terjebak. Ya, sehingga tiba-tiba resultnya atau hasilnya, loh kok saya sudah di tempat yang salah. Nah, itu rugi sendiri, saudara. Ya, bahaya. Karena bisa-bisa nggak sampai masuk rapture gara-gara masalah kecil ini, saudara. Ingat ya, setan itu untuk manusia-manusia Elohim, anak-anak Bapa Yahweh, dia tidak memberikan pengajaran yang sangat ekstrim, yang sangat menyesatkan, tidak. Tapi dia memberikan hal-hal yang kecil, ya, yang kelihatannya hampir sama, kelihatannya disepelekan, tetapi disitulah ada akibat fatal di ujungnya. Nah, itu dia, saudara harus memperhatikan ya. Jadi jangan sampai saudara terjebak, tiba-tiba sudah sampai di ujung yang salah. Ya, risikonya nggak rapture, saudara, bahaya. Ya. Nah, saya akan berikan beberapa ayat sebagai ayat pendahuluan. Tetapi saya akan buka di Lukas 9 dulu dari terjemahan LAI ayat 51 sampai 56. Ya, saya buka ya. Lukas 9 ayat 51 sampai 56 LAI. Tolong Brother Henok baca, jangan diganti apapun. Baca apa adanya yang di depan screen. Terima kasih Brother Henok. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. 56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ya, terima kasih. Dulu kita sebelum punya ILT3 atau terjemahan-terjemahan yang lain, ya, rata-rata semua terjemahan dikuasai oleh LAI dan tidak jauh bahasanya dari konsep yang seperti saudara baca ini, yaitu Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ya, jadi seperti ada terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian ada lagi terjemahan lama. Terus ada banyak, saudara. Tapi konsepnya hampir sama semua karena penciptanya satu, saudara, LAI. Nah, sejak ada ILT, itu terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Dan LAI begitu disandingkan dengan ILT, terjadi banyak hal yang tidak sama. Ya. Nah, dari perikop yang barusan kita baca ini saja dulu ya. Kita tidak bahas yang terlalu luas ya, karena kita sedang berbicara soal membedakan roh-roh ya. Jadi di dalam Lukas 9 ayat 51-56, itu kalau kita lihat dari ILT3 dengan IMB, Indonesian Modern Bible, King James Version, New King James Version, Restore Name King James Version, American Standard, Derby, Tyndale, Rogers, Coverdale, and Cranmer, ya,
Ini memiliki satu penjelasan yang sama, ya, penjelasannya sama. Kalau saudara lihat yang cukup lama, cukup tertua, itu salah satunya adalah King James. Yang saya yakin yang paling lama adalah Tyndale, Coverdale itu cukup lama sekali, saudara. Ya, kalau tidak salah itu, kalau tidak salah loh ya, itu lebih lama dari King James Version. Ya, dan ini semua itu sama, saudara, formatnya. Saya akan tunjukkan kepada saudara dengan melalui ILT3. Ya, coba Brother Henok bisa baca yang saya tunjukkan ini di ILT3-nya. Terima kasih. Lukas 9 ayat 51. Dan terjadilah ketika hari-hari kenaikannya digenapi dan dia memantapkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. 52. Lalu dia mengirim utusan mendahuluinya, dan setelah berangkat mereka masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mengadakan persiapan bagi dia. 53. Namun mereka tidak menerima dia karena pandangan wajahnya mengarah ke Yerusalem. 54. Dan ketika melihat itu, murid-muridnya Yakobus dan Yohanes berkata, Tuhan, apakah engkau menghendaki kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka seperti Elia juga melakukannya? 55. Namun sambil berpaling dia menegur mereka dan berkata, kamu tidak memahami dari roh semacam apa kamu berasal. 56. Sebab anak manusia datang tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan mereka berangkat ke desa yang lain. Ya, terima kasih. Saudara, kita lihat ya, hal-hal yang berbeda. Saudara perhatikan yang saya kasih warna merah. Ayat 51 ILT3 dikatakan bahwa dan terjadilah ketika hari-hari kenaikannya digenapi dan dia memantapkan pandangnya untuk ke Yerusalem. Kalau saudara lihat di terjemahan ILT3, IMB, King James Version, American Standard, Darby, Tyndale's, ya, tidak ada kata Yeshua. Ya, memang itu diganti menjadi kata dia, yang dia dimaksudkan itu adalah Yeshua. Di dalam hal ini kalau saudara lihat di atas itu LAI, saudara ya, yang Lukas 9, 51, 56, yang di atas ada tulisan Yesus diangkat ke sorga. Itu mereka langsung merefer kepada nama. Ya, tetapi sebetulnya tidak ada, hanya sebagai kata petunjuk saja, dia. Ya, dan kemudian yang kedua adalah satu kalimat, yaitu hari-hari kenaikannya. Nah, di LAI itu diarahkan pengertian hari-hari kenaikannya itu adalah naik ke Syamayim atau ke sorga. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari perikop Lukas 9:51-56 ini, Yeshua ini sedang jalan ke Yerusalem untuk apa? Untuk mati, dibunuh di sana. Dan bagaimana cara matinya? Cara matinya dinaikkan, yaitu ditinggikan. Di mana? Di kayu salib. Kan lebih tinggi kan? Saudara tahu kan? Ya kan? Saat Yeshua disalibkan dan kemudian dinaikkan. Seperti apa? Seperti peristiwa Nehustan. Tertahu ya, Nehustan ya, yaitu ular tembaga yang ditinggikan oleh Moshe. Nah, jadi di sini kalau baca LAI, wah bisa tersesat, saudara. Lawang ini belum mati kok, belum bangkit kok, sudah tahu-tahu mau diangkat ke sorga. Jadi ada kekeliruan pemikiran di dalam hal ini, di dalam LAI. Padahal yang dimaksud ke hari-hari kenaikannya ini, ya bisa jadi adalah event atau peristiwa setelah dia sampai ke Yerusalem. Kan ini lagi sedang ke Yerusalem. Ya. Ayat 51 dikatakan bahwa dia memantapkan pandangannya untuk pergi ke mana? Ke Yerusalem. Belum sampai, saudara. Dan saat di Yerusalem, maka dia akan disalibkan, Yeshua. Ya kan? Jadi dalam hal ini LAI terlalu jauh begitu ya. Dan ini bisa merancukan pikiran. Ya, saudara bisa lihat ya. Ini ada spirit apa? Spirit kekeliruan di sini, saudara. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, saudara lihat di ayat 55 dan 56. Ya. Ayat 55 dan 56. Kalau saudara lihat di LAI, nggak ada kalimat itu. Saudara lihat ya, ayat yang ke-55 LAI yang atas ya, yang atas. Dikatakan akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Titik, selesai. Saudara bisa lihat, nggak ada lagi kemudian ayat 56
Dilanjutkan, lalu mereka pergi ke desa lain, titik. Nggak ada lagi kalimatnya. Tetapi kalau saudara lihat di ILT3, IMB, King James Version, American Standard Darby and Tyndales, saudara akan menemukan ada kalimat yang dihilangkan oleh LAI. Kalimat ini kalimat apa? Ayat 55 dikatakan bahwa namun sambil berpaling dia menegur mereka. Mereka ini siapa? Yaitu Yakobus dan Yohanes. Kenapa ditegur? Karena mereka mau kirim api dari langit, ngirim parsel, ngirim oleh-oleh dari langit. Gara-gara mereka tidak boleh masuk ke desa orang Samaria. Dan mereka berkata, ini yang dihilangin. Kamu tidak memahami roh. Dari roh semacam apa kamu berasal. Saudara bisa lihat, padahal kalimat ini penting sekali, saudara. Tapi di LAI nggak ada. Jadi saat saudara baca LAI, tidak terdeteksi roh apa yang sedang menguasai Yakobus dan Yohanes. Tapi kalau saudara membaca ILT3 dan IMB dan seterusnya, American Standard dan sebagainya, saudara akan melihat kalimat ini. Kamu tidak memahami, yaitu teguran Yeshua kepada mereka, kepada Yakobus dan Yohanes, dari roh semacam apa kamu ini berasal. Kamu tidak tahu kamu lagi dikuasai roh apa. Saya bisa lihat kekayaannya, ya. Jadi begitu LAI menghilangkan kalimat ini, sudah nggak ada konsep. Tapi begitu ILT sesuai dengan apa yang tertulis, ya, seperti yang saya katakan di atas dari American Standard, King James, Darby dan Tyndale, maka kita bisa melihat sebuah kekayaan yang berbeda, yang luar biasa. Dan ayat 56 dikatakan, sebab anak manusia datang tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkan. Saya bisa lihat, kita harus tahu, kedatangan anak manusia ini adalah yang pertama. Ya, bukan membinasakan jiwa manusia. Tapi nanti kedatangan yang kedua, yaitu pada saat perang Armageddon, anak manusia akan memerangi jiwa manusia yang menerima tanda binatang, tanda 666. Saudara bisa lihat di sini. Jadi ada fase-fasenya. Dan ayat ini penting, saudara. Ayat 56 ini yang bagian A ini yang dihilangin sama si ILT3, sama LAI ya. ILT3 ada ya, di LAI dihilangin. Sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan jiwa. Bagaimana Yeshua sangat mengasihi jiwa-jiwa manusia. Dan memberikan kesempatan sampai kapan? Sampai hari ini. Tapi hati-hati, hari-hari ini ya sudah mendekati rapture, bakal ditutup pintunya. Jadi jangan sampai saudara ketinggalan. Ya, penting sekali. Inilah isi hati daripada Yeshua. Kedatangan yang pertama tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Ini dihilangi sama LAI. Saudara bisa lihat bagaimana spirit ya menghilangkan kebenaran itu ada di LAI, saudara. Ya, jadi saudara bisa lihat ya, ini latihan spiritnya ini ya. Jadi saudara bisa paham ya. Jadi dari ayat-ayat yang dihilangin oleh LAI dengan perspektif yang berbeda, ayat 51, saudara bisa mulai melihat, yaitu ada roh apa yang sedang bekerja, ya, menunggangi LAI. Begitu. Ya, karena ada hal-hal. Saya tahu ada beberapa yang mereka bilang mereka berdasarkan Septuagint yang ini atau yang itu, tetapi toh juga banyak terjemahan-terjemahan Septuagint yang juga ada mencantumkan ya bahwa ayat 55 dan 56 itu lengkapnya ada di ILT3, sedangkan di LAI dihilangkan sama sekali. Ya, itu memang sangat disayangkan. Sehingga saat dihilangkan, maka kita tidak bisa mendapat pemahaman yang lebih dalam. Ya, jadi sudah paham. Kemudian, kalau sudah baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, maka di situ dinyatakan suatu karunia ruah Yahweh Elohim. Kita akan baca terlebih dahulu. Silakan Brother Renov. 1 Korintus 12 ayat 10. Dan kepada yang lain pekerjaan-pekerjaan mukjizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membeda-bedakan roh-roh, dan kepada orang lain jenis-jenis bahasa pengucapan lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa-bahasa pengucapan lidah. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, saya tidak bahas mengenai karunia-karunia roh kali ini, tetapi satu hal yang ditulis oleh Rabbi Saul, bahwa ruah Yahweh Elohim memberikan kepekaan kepada saudara dan saya
untuk bisa membeda-bedakan roh-roh. Ya, supaya apa? Saudara tidak ketipu. Ya, karena apa? Penyesatan itu lewat penipuan. Penyesatan itu levelnya banyak. Level paling kasar sampai level paling halus sekali. Saya bisa lihat. Nah, untuk mendeteksi ini harus ada yang namanya bisikan ruah Yahweh Elohim, dan kita juga harus mau taat, ya. Karena apa? Dikasih tahu sama ruah Yahweh Elohim yang tinggal dalam saudara dan saya, yang mengatakan, ini hati-hati loh ya, ini ada roh ini loh, ini ada roh ini loh, ini ada roh ini loh, gitu loh. Ya, jadi selalu paham. Ya, inilah membeda-bedakan roh. Supaya apa? Supaya ruah Yahweh Elohim memastikan langkah-langkah saudara itu ujungnya, destininya itu tidak di tempat yang salah. Kita bisa lihat itu tujuan daripada pimpinan ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi kita kan mau hidup kita penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Ya, bukan cuma penuh, tapi kita mau dipimpin, dikasih tahu, dipimpin tuh dikasih tahu, ini loh, ada roh ini loh dalam situasi ini ada roh ini loh di dalam pengertian ini ada roh ini loh ya di dalam pengajaran ini. Ya, jadi saudara bisa membeda-bedakan. Ini ada roh, sehingga saudara hati-hati, nggak asal percaya, nggak asal dimakan ya tanpa mengetahui apa isi makanan itu. Lah kalau racun bagaimana? Ya 3M, 4M. Ya kan? Itu dia. Jadi saudara dan saya diperlengkapi dengan sense ya, dengan sesuatu yang sensitif daripada ruah Yahweh Elohim, yaitu untuk membeda-bedakan roh. Saya mau berikan saudara lebih dalam, yaitu mengenai prinsip yang sama. Apa prinsip yang sama? Yang pertama adalah kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dan 19. Silakan Brother Eno. Satu Korintus 6 ayat 17. Tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan atau kurios sama dengan Yahweh menjadi satu roh dengan Dia. 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ya, ini 1 Korintus ini yang kita tahu sekarang sudah diterjemahkan di dalam kitab Yunani, ya, Septuagint, ya, sebetulnya kitab Yunani ya, memang kitab Yunani, dan kita tahu bahwa mereka menggunakan kata kurios, ya, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan, tapi kurios itu sebetulnya adalah Yahweh, ya. Tetapi orang yang bersatu dengan Yahweh, ya, kurios ya, dengan Yahweh, menjadi satu roh dengan Yahweh. Saudara bisa lihat, saudara membuka hidup saudara untuk Bapak Yahweh tinggal dalam hidup saudara, saudara menjadi satu roh dengan Dia. Seperti yang selalu kita ucapkan saat kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, ya kan? Itu kita menjadi satu. Kita di dalam Yeshua, Yeshua di dalam kita. Itu kita menjadi satu roh di dalam Yeshua. Yeshua adalah Bapak Yahweh sendiri, ya kan? Kan kita sudah belajar kan mulut ajaib, ya kan? Mulutnya Yahweh, ya kan? Jadi kan kita paham bahwa kita ada di dalam Yahweh, Yahweh dalam kita. Jadi kita satu kesatuan dengan rohnya Bapak Yahweh, dan itu memungkinkan karena kita sudah menerima darah Yeshua, dan darah Yeshua menyucikan kita dari segala dosa. Ya, ingat ya, yang disucikan itu kita, bukan dosanya. Kita harus paham ya, menyucikan manusia dari dosa, bukan menyucikan dosa ya. Jadi darah Yeshua itu menyucikan saudara dan saya. Dosanya di gimanain saudara? Transfer. Ya, jadi ya, terima kasih. Ya, jadi dosanya ditransfer, kitanya yang disucikan dengan darah Yeshua. Ya, jadi jangan salah ya. Saudara jangan bilang darah Yeshua menyucikan dosa. Tidak, saudara, darah Yeshua itu menyucikan kita, manusianya disucikan dari dosa. Nah, dosanya dimanain? Dosanya ditransfer, transfer ke Yeshua.
ya ditanggung sementara, kemudian Yeshua transfer ke setan, nah gitu ya kan, ke malaikat-malaikat yang jatuh. Itu prinsipnya. Saudara sudah tahu ya, sudah paham sekali. Nah, kemudian ini satu prinsip. Karena apa? Di mana satu kesatuan antara saudara dan ruah Yahweh Elohim, rohnya Bapa Yahweh sendiri. Dan dikatakan ayat 19 bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Saudara bisa lihat, ya tubuh saudara lo nih. Dia tidak ngomong roh saudara lo, tubuh saudara. Ya tubuh kita ini adalah rumahnya ruah Yahweh Elohim, Roh Kudus. Ya, jadi karena itu ya kita memelihara tubuh ini dengan baik, ya jangan dirusak, ya jangan dikasihin hal-hal yang merugikan, ya harus dijaga supaya apa, tidak terserang sakit, ya tidak terjadi kerusakan-kerusakan begitu ya. Ya memang kerusakan pasti ada karena begitu usianya bertambah ya pasti terjadi penurunan kekuatan, ya kan, tetapi tidak dengan cara sengaja merusak. Ingat ya, jadi tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, ya, bukannya rumah rokok kudus. Saudara ngerti maksudnya ya? Jadi bedanya ya. Jadi jangan jadikan rumah tubuh saudara sebagai tempat di mana rokok kudus bersinggah bermalam menghancurkan paru-paru saudara, menghancurkan kesehatan saudara. Itu berarti merusak rumahnya ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi stop. Ya, anak-anak Bapa Yahweh, manusia-manusia Elohim, ya tidak boleh terikat dengan rokok. Jelas, ya. Jadi saudara paham prinsip dasar ini. Nah, prinsip yang sama itu juga dipakai oleh setan, saudara. Ya, kalau di dalam 1 Korintus 6, 17, 19, tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus, tetapi di dalam ya dunianya setan yang mencengkram, maka tubuh manusia adalah rumahnya rokok kudus. Kita baca di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Silakan Brother Enoch. Matius 12 ayat 43. Pada waktu roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar. Dan setelah tiba, ia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu bersih dan rapi. 45. Kemudian ia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, mereka tinggal di sana. Maka keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Iya, terima kasih. Soal lihat ya, prinsipnya sama kan. Tadi di 1 Korintus kan dikatakan bahwa kalau satu orang bersatu dengan Yahweh menjadi satu roh dengan Yahweh, berarti tubuhnya, hidupnya dibuka untuk ruah Yahweh Elohim, Roh Kudus. Kita bisa lihat, sedangkan di dalam Matius 12, 43-45, lihat, roh najis itu keluar dari seseorang, dari tubuh seseorang, dari hidup seseorang. Mencari perhentian, nggak ketemu, kembali ke rumahnya. Aku akan kembali ke rumahku. Nah, ya kan, diakui kan sama setan, itu rumahnya. Saya bisa lihat, dan kemudian, dia lihat rumahnya sudah berisi, rapi, teratur, ya hidupnya teratur, tidak lagi ada ikatan-ikatan, tapi tidak mau diundang ruah Yahweh Elohimnya. Apa yang terjadi? Dia pergi, setan ini pergi, ngambil 7. 7 itu angka sempurna ya. Roh yang lain yang lebih jahat daripada roh yang pertama. Saudara bisa lihat, kemudian masuk dan tinggal. Saudara bisa lihat, prinsip yang sama bukan? Tinggal di situ, saudara. Kalau yang di 1 Korintus tadi adalah Roh Kudus, sedangkan yang di Matius ini 12:43-45 adalah Roh Kudus, rokok kudus.
kudus. Saudara bisa lihat ya. Dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Itu resultnya, itu hasilnya. Jadi ini merupakan satu kesamaan. Saudara bisa lihat, manusia itu adalah sebuah wadah. Saudara ngerti ya? Manusia itu kayak panci kosong. Mau diisi apa? Mau diisi air yang sehat atau mau diisi air got? Iya kan? Tergantung yang isi. Hidup kita, tubuh kita itu adalah seperti panci. Mau diisi yang bersih atau mau diisi yang kotor. Saudara bisa lihat. Ya, jadi prinsipnya sama. Kalau di dalam 1 Korintus, maka orang itu menjadi satu roh dengan Yahweh. Tetapi di dalam Matius 12:43-45, orang itu menjadi satu roh dengan apa? Roh-roh najis. Sudah bisa lihat? Satu kesamaan, bukan? Ya. Nah, kita akan melihat satu peristiwa. Agak sedikit panjang bacanya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita akan melihat. Yaitu sebuah peristiwa. Yaitu di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 23. Silakan Brother Enoch untuk membaca 13-19 terlebih dahulu. Silakan, terima kasih. Matius 16 ayat 13. Dan setelah tiba di daerah Kaisaria Filipi, Yeshua menanyai para muridnya dengan berkata, "Sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku?" 14. Dan mereka berkata, di satu pihak Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia atau salah satu dari para nabi. 15. Dia berkata kepada mereka, "Dan kamu menyebut siapakah aku ini?" 16. Dan seraya menanggapi, Simon Kepa Petrus berkata, "Engkaulah Hamasia, putra Elohim yang hidup." 17. Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon, anak Yona, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di Syamaim." 18. Dan aku pun berkata kepadamu, bahwa engkau adalah Kepa, Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. 19. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Syamaim, dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di Syamaim, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di Syamaim. Ya, terima kasih. Saya lihat kisah ini ya. Menurut saudara, Kefa atau Petrus, ya, ini dia mengucapkan itu berarti di dalamnya ada siapa? Elohim. Saya bisa lihat ya. Ada ruah Yahweh Elohim. Betul ya? Karena jelas. Yeshua katakan ayat yang ke-17. Sebab darah dan daging tidak menyingkapkan itu kepadamu. Ya, apa yang disingkapkan? Karena Kefa berkata, menanggapi apa yang dikatakan Yeshua ayat 15, dan kamu menyebut siapakah aku ini. Kefa langsung lantang, dia langsung buka mulutnya, dia mengatakan, engkaulah Hamasyah, putra Elohim yang hidup. So, bisa paham ya, maksud dari kata putra Elohim yang hidup itu adalah mulutnya Yahweh. Ya, mulutnya Yahweh itu putra Elohim. Kita sudah belajar mengenai mulut rahasia, mulut ajaib, bukan? Dan dari sini Yeshua mengatakan darah dan daging berarti bukan kemanusiaan daripada Kefa ya atau Petrus yang menyingkapkan hal ini, melainkan siapa yang menyingkapkan? Yaitu Bapa Yahweh yang ada di Syamayim. Dan Bapa Yahweh kita tahu dia lebih besar dari Syamayim. Kita bisa lihat. Jadi dialah yang menyingkapkan hal ini kepada Kefa saat itu melalui rohnya. Jadi saat itu Kefa ada ruah Yahweh Elohim yang menyatakan sehingga dia bisa berkata-kata, engkaulah Hamasyah, putra Elohim yang hidup. Wah, bangga enggak? Yeshua ngomong kayak gitu. Senang enggak artinya Kefa? Kira-kira menurut saudara gimana? Senang enggak?
Itu bukan tahu, Kenapa? senang, Benar sekali. ya, senang saudara. Wih, dia bisa menjawab dengan sebuah ketepatan, ya, yang tidak bisa dijawab, bukan tidak bisa jawab ya, maksudnya yang lain kalah cepat jawab begitu saudara, ya kan? Dia langsung nomor satu yang jawab, engkaulah Hamasiah, putra Elohim yang hidup. Wih, dan jawabnya benar. Yesus ngomong, benar kamu. Tapi itu bukan dari darah dan dagingmu, tapi dari ruah Yahweh Elohim. Wah, bangga kan ya? Ya, dia bisa istilahnya itu naik daun gitu ya. Padahal daun tidak bisa dinaiki, ya. Jadi dia merasa di atas angin, saudara, dibanding dengan ke-11 murid yang lainnya. Dia bisa jawab dengan kecepatan dan ketepatan. Nah, ternyata kisah ini tidak berhenti sampai di sini, saudara. Kisah ini berlanjut, saudara, yaitu ayat 20 sampai 23. Silakan Brother Renok untuk baca. Matius 16 ayat 20. Kemudian dia memberi perintah kepada muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yeshua sang Mesias. 21. Sejak saat itu, Yeshua mulai menunjukkan kepada muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Namun sambil menarik dia, Kepa, Petrus mulai menegur kepadanya dengan berkata, ada rahmat atasmu ya Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. 23. Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Kepa, Petrus, enyalah dariku, hai Satan, engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia. Ya, terima kasih. Kefa atau Petrus yang merasa hatinya sudah berbunga-bunga karena Yeshua bilang kamu mendapatkan revelation, pewahyuan, dan di dalammu ada ruah Yahweh Elohim yang menyatakan sehingga engkau bisa berbicara bahwa siapakah aku? Kau jawab dengan ketepatan dan kecepatan, ya, engkaulah Hamasiah itu, yaitu putra Elohim. Dia berbunga-bunga, saudara. Dan saat itu Yeshua bilang, bawa kita ke Yerusalem, nanti aku mati di sana, tapi aku bangkit. Nah, Kefa tidak dengar soal kata bangkitnya ini, dia tidak paham. Tapi dia tahu kata mati dibunuh. Sehingga Kefa langsung ya mengucapkan kalimat seperti seolah-olah dia penuh daripada ruah Yahweh Elohim. Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Ini kayak profesi, saudara. Bernubuat. Betul kan? Ya kan? Si Kepa yang merasa hatinya berbunga-bunga, dia mengatakan seperti itu. Dia pikir dia dapat pujian yang kedua oleh Yeshua. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Yeshua? Yeshua berkata kepada Kepa, setan kamu, pergi engkau. Kamu hanya batu sandungan bagiku. Ya, engkau setan, tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, hanya mikir perkara-perkara manusia. Kaget nggak dia? Jelas dia kaget dikatai setan. Nah, pertanyaannya begini dari peristiwa ini. Kefa ini sebetulnya di dalamnya ini ruah Yahweh Elohim atau setan, saudara? Menurut saudara gimana? Roh setan, roh kudis. Oh, yang Kalau menurut saudara gimana ini? Kefa yang pertamanya dikasih pewahyuan oleh ruah Yahweh Elohim sehingga dia bisa berkata-kata, ya, atau Kefa yang dikata Yeshua bahwa ada setan di dalamnya. Ini yang benar yang mana ini? Kefa ini yang mana yang benar dalamnya ini? Yang mana yang benar? saat roh kudisnya keluar, roh najisnya yang masuk, Pak Roy. Ya, terima kasih. Jadi dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Tapi di waktu yang berbeda. Saudara bisa lihat ini pergerakannya. Ya, mengapa Kefa bisa seperti itu? Saya yakin salah satunya adalah Kefa belum penuh dengan ruah Yahweh Elohim, karena ruah Yahweh Elohim
belum dicurahkan. Kita bisa lihat. Tapi itu pun untuk orang-orang yang sudah penuh dengan ruah Yahweh Elohim tetap harus hati-hati, jangan sampai diterobos setan. Saudara bisa lihat, jadi hidup manusia itu kayak panci. Mau diisi apa? Ya, mau diisi air yang sehat, yang menyejukkan, yang menyembuhkan, yang menyehatkan, atau diisi air got, ya, air apa itu namanya? Kalau Surabaya sih ngomong air got, saya nggak tahu di Jakarta. Ya, Comberan, Pak. Comberan, Pak. air comberan, air selokan yang penuh bakteri, virus, ya, penuh penyakit. Ya, mana yang harus menguasai panci saudara, begitu loh. Kita bisa lihat ini Kefa loh. Yeshua sudah tahu di depannya itu Kefa, tapi dia tidak panggil, "Hai Kefa, engkau hanya batu sandungan bagiku." Kan enggak ngomong gitu kan. Tapi dia ngomong di depan Kefa, dan ini di depan banyak orang. Dalam arti murid-murid ya, bukan banyak orang secara umum ya. Ini karena mereka lagi sedang sendirian dalam perjalanan ke Yerusalem. Dikatakan dia ngomong sama Kefa dan didengar oleh Matius. Ini yang nulis Matius, saudara. Ya kan? Si pemungut cukai itu dulunya. "Setan kamu," gitu loh. "Nyah dari aku." Wih, gimana saudara? Ya, mungkin kalau hari ini bisa dikategorikan sebagai apa itu namanya? Apa itu namanya? Pencemaran nama baik. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Terima kasih Pak Erwin. Pencemaran nama baik. Nama Kepa batu karang diganti setan, iya kan? Ini Yeshua loh yang bilang, "Setan kamu." Nah, kita mau lihat lebih dalam ya. Kalau kita lihat bahwa di dalam kitab suci itu ada beberapa nama malaikat, ya. Salah satunya adalah Mikael, ya. Bisa baca sebentar, Henok, nanti kita bisa lihat ya. Ada kata Mikael di situ ya. Yuda 1 ayat 9. Namun demikian Mikael, penghulu malaikat, ketika bertengkar karena berselisih dengan si jahat mengenai mayat Moshe, dia tidak berani menimpakan penghakiman berupa hujatan. Sebaliknya dia berkata, "Kiranya Yahweh menghadik engkau." Ya, terima kasih. Saya bisa lihat nama Mikael itu ada maknanya, ada artinya. Dari dua kata yaitu Mika dan El. Ya. Dan memiliki arti, memiliki makna yaitu siapakah yang seperti El. El itu siapa? Elohim Yahweh. Siapakah yang seperti Elohim Yahweh? Itu daripada Mikael. Orang yang pronounce atau mengucapkan dalam bahasa Inggris biasanya ngomongnya Michael. Salah. Sebenarnya yang betul adalah Mikael. Ya, itu jadi malaikat-malaikat itu punya nama, saudara ya. Tapi memang nggak banyak yang diketahui oleh manusia. Tapi nanti kita akan lihat ya, spirit-spirit itu punya kategori-kategori, saudara. Ya, nanti kita lihat. Jadi kita tahu ya, soal Mikael itu artinya adalah siapa yang seperti Elohim. Wah, luar biasa nggak namanya? Ya, namanya itu kayak Elohim, saudara. Elohim Yahweh. Siapakah yang seperti Elohim? Kemudian kita tahu malaikat yang namanya Gabriel. Ya, silakan dibaca Lukas 1:19, silakan Brother Enoch. Terima kasih. Lukas 1 ayat 19. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim, dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Ya, terima kasih. Gabriel, ya, itu dari dua kata juga, ya, sepertinya dari kata Gibor, ya, dan kemudian L-nya tetap Elohim, dan ini adalah maknanya yaitu serdadunya atau prajuritnya Elohim Yahweh. Jadi malaikat-malaikat itu punya fungsi, ya, di dalam cara tugas yang diberikan oleh Bapak Yahweh, dan itu terrepresentasi dari namanya, ya, dari namanya.
Nah, sebetulnya di kehidupan kita, Dafar Elohim itu sudah kasih tahu, ya, roh-roh apa yang ada. Tapi kita nggak bisa tahu namanya seperti yang kita bisa lihat Gabriel, Mikael, ya seperti itu, Rafael mungkin kalau ada ya. Nah, tapi ya ada spirit-spirit yang disebutkan yang identik dengan nama seseorang. Nah, kalau saudara perhatikan ya, setiap kali tiap minggu kita mengadakan deklarasi, maka disebutkan banyak spirit ini kan, ya kan? Nah, ini jadi saudara bisa paham dari pemahaman yang saya sampaikan hari ini. Kita akan lihat ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9. Silakan dibaca terlebih dahulu. Terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9. Yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Dan seperti cara Yanes dan Yambres menentang Moshe, demikian pula mereka ini menentang kebenaran sebagai orang-orang yang telah dirusak pikirannya, yang tidak tahan uji berkenaan dengan iman. Sebaliknya, mereka tidak akan maju lebih jauh lagi, karena kebodohan mereka akan menjadi nyata bagi semua orang, sebagaimana hal itu juga telah terjadi. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat Rabi Saul di dalam Timotius, suratnya kepada Timotius, dia mengungkapkan ya bahwa ada orang-orang yang menentang kebenaran. Orang-orang yang dirusak pikirannya dan tidak tahan uji imannya. Saya bisa lihat ya. Dan Rabi Saul saat itu menggunakan dua nama, yaitu Yanes dan Yambres. Ya. Dan ini diperkirakan inilah orang-orang yang menentang Moshe, yaitu adalah ahli-ahli nujum daripada Firaun. Ya, ini yang sangat dipercayai. Karena memang tidak tertulis dalam tanah, tapi nama ini muncul, saudara. Nah, Rabi Saul di dalam mengungkapkan ini roh penentang kebenaran, roh yang pikirannya rusak, ini dan roh yang tidak tahan uji akan iman, ini adalah roh daripada Yanes dan Yambres. Saudara bisa lihat ya, inilah roh Yanes dan roh Yambres. Secara manusianya ya, itu adalah tokoh, maksud saya bukan tokoh kitab suci, tetapi tokoh yang ada, yang betul-betul ada, yang saat itu berhadapan dengan Moshe. Yaitu pada saat Moshe berhadapan dengan Firaun. Ya, karena mereka berdua diperkirakan adalah ahli-ahli nujum, ya, magician atau dukun-dukun, ya itu tepatnya ya, seperti bahasa Indonesianya ya, daripada Firaun saat itu. Ya. Cara daripada Rabi Saul yaitu dengan memberikan deteksi roh macam apa, yaitu roh yang menentang kebenaran, roh yang rusak pikirannya, roh yang tidak tahan uji, itu adalah roh Yanes dan Yambres. Itulah jenis roh yang menguasai orang itu. Kemudian, saya perhatikan, di dalam Wahyu 2 ayat 14 juga dikatakan roh atau pengajaran Bileam. Kita bisa lihat spirit Bileam, roh Bileam. Kita baca ya, yaitu dalam Wahyu 2 ayat 14. Silakan Brother. Wahyu 2:14. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat, Bileam ini tidak mengutuki Israel karena dicegah oleh malaikat Bapa Yahweh. Sehingga kalau sudah lihat di Tanak itu si Raja Balak marah-marah. Akan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka si Bileam ini memberikan anjuran. Dan anjurannya itu manjur, saudara. Kenapa? Cara yang dibenci Bapa Yahweh adalah kalau Israel itu membuka celah dirinya sendiri
untuk kutuk itu turun tanpa harus dikutuki. Itu caranya. Dia mendeteksi si Bileam ini, ya, cara bisa mendatangkan kutuk. Karena kalau dia langsung mengutuki Israel saat diperintahkan oleh Balak, maka dia kehilangan kepalanya saat itu. Saat itu langsung dibantai oleh malaikat Bapa Yahweh yang menghunuskan pedangnya. Dia takut, tapi dia licik. Saudara bisa lihat. Nah, peristiwa ini dia takut kok bisa tahu ya. Kita tahu saat dia memarahin si keledainya, dan keledainya sampai protes sama dia, buka suara. Ya, dia pukul keledainya 3 kali, so keledainya langsung dia teriak, "Kenapa engkau pukul aku?" Ya kan, saking dia buta, bukan buta secara fisik, tetapi dia orang kepingin duit, ya, kepingin harta daripada si pemberian Balak. Maka dia ngomong, "Iya, kenapa kamu menjepit kakiku?" Gitu. Terus keledainya juga lihat, "Kamu nggak lihat ya di depan itu ya, ada malaikat Yahweh ya, yang sedang ada pedang terhunus ya. Aku ya, kalau saya boleh melanjutkan ya, kalau boleh ya. Aku sendiri nggak mau kehilangan kepalaku loh, kok kamu mau kehilangan kepalamu," gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, baru disitulah si Bileam tuh terkejut melihat malaikat Yahweh dengan pedang yang terhunus. Karena itu Bileam tidak menjatuhkan kutuk atas Israel, tetapi dia memberikan informasi. Nah, ini dia. Memberikan informasi jahat, ya. Yaitu apa? Mengajarkan kepada Balak memasang jebakan. Nah, ini dia. Saudara tahu ya ceritanya ya, saudara bisa baca. Sehingga apa? Sehingga orang Israel dimarahi Bapak Yahweh. Kutuk tulahnya jatuh saat itu gara-gara berjinah dengan orang-orangnya Balak, ya. Jadi kita bisa lihat, dan sebetulnya kalau bicara soal Bileam diukur dari waktunya Wahyu, kitab Wahyu, ini sudah ada waktu sekitar kalau tidak salah sekitar 1500 tahun ya. Ya, 1500 tahun sebelum kitab Wahyu, antara 1500 sampai 1700 tahun. Tetapi penulis Wahyu yaitu Yohanan, dia mengatakan ada pengajaran Bileam, dan inilah roh Bileam. Ya, pengajaran lewat pengajaran. Ya, pengajaran Bileam, spirit Bileam itu menerobos gereja di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14. Jadi saya bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat ada roh apa di dalam orang ini, begitu, ya. Dan kemudian saya akan berikan beberapa contoh. Roh Nikolaus, ya, saudara bisa baca di Wahyu 2, Wahyu 3, ada 2 kali dikatakan Nikolaus, dan ini sebetulnya adalah iman yang gaduh-gaduh, ya. Percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach, sudah dibaptis dalam baptisan yang benar dalam nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach, tapi ya Natalan, begitu, tapi ya Chinese New Year, iya kan, Cungkok Sinien, kemudian Paskahan, ya. Tidak mau keluar dari komunitas yang menyembah Arab Yunani. Nah, itu dia. Itu adalah spirit Nikolaus. Jadi saya bisa lihat ya, sudah ngerti ya tentang nama Yahweh, tentang nama Yeshua HaMashiach, ya. Tidak lagi Trinitas, Ehad yang dia pegang, tapi ya gumbulannya, ya, pergi kemana? Ya, pergi ke gereja-gereja Arab Yunani. Nah, ini sudah kita bisa lihat roh apa yang menguasai orang itu. Kelihatan, yaitu roh Nikolaus. Imannya gaduh-gaduh. Saya bisa lihat, ya. Jadi saya bisa memahami. Ini adalah spirit Nikolaus. Kemudian ada yang namanya roh Isabel. Ya. Wahyu 2 ayat 20 sampai 21. Silakan Brother Reno. Dan 21. Namun aku keberatan terhadap engkau mengenai beberapa hal, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar serta menggoda hamba-hambaku untuk melakukan percabulan dan memakan persembahan berhala. Aku telah memberi waktu kepadanya supaya ia bertobat dari percabulannya, tetapi ia tidak bertobat. Ya,
Terima kasih. Banyak sekali yang misunderstanding atau salah paham mengenai roh Isabel ini adalah roh yang mempengaruhi, ya, roh istri yang mempengaruhi suami. Ngawur, ya. Bukan di situ. Jelas dikatakan Wahyu 20 ayat 21 ini adalah pengajar, ya. Dan apa yang diajarkan yaitu untuk orang, ya, melakukan hal-hal yang berzina di hadapan Bapa Yahweh. Melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Dafar Elohim. Persembahan-persembahan berhala dan sebagainya. Ya, jadi orang ini mengajar, ya, sehingga yang diajar mereka ngikut. Orang buta nuntun orang buta, akhirnya dua-dua masuk di dalam lubang. Ya, sehingga ini menyebabkan roh perjinahan, percabulannya transfer. Ya, ini dia. Saya pernah bicara mengenai tudung, saudara. Ya, siapa yang mau dengar soal tudung silahkan dengar lagi. Ya, jadi ada roh yang ditransferkan, ya, dari roh Isabel ini, spirit roh Isabel. Dan kemudian dia dikasih waktu, tapi dia tidak bertobat. Tidak bertobat. Ya, pengajarannya tetap tidak berubah, ya kan? Spiritnya buruk, tidak bertobat, dan kita sudah tahu roh apa yang menguasai orang tersebut. Ya, yaitu roh Isabel. Ya, paham ya mengenai roh Isabel. Jadi bukan masalah istri menguasai suami, bukan, saudara. Ya, keliru besar. Ya, salah konsep mereka itu. Jadi paham ya. Jadi inilah spirit-spirit yang tidak bertobat, yang mengajar, saudara. Hati-hati. Yang diajar maksud saya, ya, yang menerima pengajaran tidak ngerti apa-apa, tapi kena transfer roh jinahnya, roh percabulannya. Wah, ini mengerikan, saudara. Karena apa? Ya karena di bawah tudung. Saudara bisa lihat, ya, karena ada di bawah tudung. Nah, yang berikutnya, roh atau spirit Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Ini kira-kira roh apa? Ini adalah roh awal, ya, karena peristiwa Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Nanti kita akan bahas juga di dalam time travel, ya. Ya, ini adalah roh-roh hybrid, agama hybrid. Siapa yang belum dengar agama hybrid, saudara bisa cari agama hybrid dan duo hybrid. Saudara bisa temukan di sana. Ya, inilah roh-roh yang agamawi, ya. Jadi berhadapan dengan Bapak Yahweh itu nggak pakai agama, saudara. Ya, kita persekutuan, bukan pakai agama. Jadi jangan salah. Kalau sudah saudara prinsipnya agama, wah keliru, saudara. Ya, ritual keliru. Kita dengan Bapak Yahweh itu relationship, ya. Ini spirit Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Kemudian ada roh Firaun. Bisa jadi nggak? Bisa. Kita sebutkan. Mengapa ada spirit Firaun? Kategorinya apa? Yaitu Keluaran 8:15. Silakan Brother Reno. Keluaran 8 ayat 15. Namun ketika Firaun melihat bahwa sudah ada kelegaan, maka ia mengeraskan hatinya dan tidak mendengarkan mereka seperti yang telah Yahweh firmankan. Ya, terima kasih. So bisa lihat di sini, roh Firaun itu apa? Yaitu roh yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya kan? Cari amannya sendiri, tapi setelah aman, dia tidak mencari kebenaran, dia tidak bertobat. Inilah jenis roh Firaun. Kalau saudara ketemu dengan orang seperti ini, kita bisa mendeteksi, oh ini ada roh Firaun di dalamnya. Ya, jadi kita bisa tahu, ini ada roh apa di dalam orang ini. Ya, spirit apa di dalam orang ini. Dan roh-roh ini tuh banyak. Ya, banyak. Kita harus lihat. Ya, ingat loh, kita ini mengaktifkan radar spiritual. Jadi ada banyak, dan itu bisa dikasih nama. Ada spirit Herodes. Ada spirit Herodes. Siapa yang kira-kira Herodes ini apa nih? Ya, siapa yang tahu spirit Herodes? Kenapa Herodes?
Pembunuhan, Pak. Persaingan, Pak. Pembunuh, Pak. Ya, Pembunuh. kekejaman, pembunuhan, ya, kekejaman, pembunuhan, Anti Yesua, Pak. ya. Dia cari Yesua hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri, untuk lihat mujizat. Begitu, ya. Kemudian ada roh Nabal. Siapa yang tahu roh Nabal? Bebal orangnya, Pak. Ya, bukan cuma bebal, tapi kira-kira apa ini? Roh Nabal. Oh, itu roh Ya, Pak. Pelit. Apa? Roh apa? pelit ya, nggak mau ke Daud ya, nggak mau Iya. kasih. Iya, sudah ditolong, ada perlindungan dari Daud, sudah dikasih secara tidak langsung, Bapak Yahweh memberkati, melindungi, tapi pelitnya amit-amit luar biasa, roh Nabal. Bisa lihat, kemudian ada roh Ahitofel. Ayo, roh Ahitofel, roh apa ini? Simpan Orang dendam, pembunuh. Pak. Sendiri, sakit hati. Ya, ini roh pendendam. Memberi nasihat yang tidak baik. Iya, itu juga bisa. Jadi ada roh yang memberikan nasihat yang tidak baik, kemudian roh pendendam itu ada di sana. Ya, nanti kita melalui time travel kita akan lihat ini semua ya. Ada roh Demas, ada roh Yudas Iskariot, ada roh Kain, ada roh Lamek, ada roh Nabal. Oh, Nabal tak tulis 2 kali, sorry. Ada roh Belshazzar, ada roh Demas, ada roh Yonadab, ada roh Haman, ada roh Spirit Lot. Nggak bisa lihat? Ya, mungkin saudara bingung, ini kok ada roh Nasaret. Gini saudara, tadi di sini sore ya, berarti Indonesia pagi ya. Itu saya di tag sama Brisco. Brisco ngasih masukan mengenai kota-kota Nasaret. Kota Nasaret maksudnya. Dan Nasaret ini ternyata menurut Brisco dia sudah kunjungin 2 kali kalau nggak salah dia ngomong gitu. Yang dikatakan bahwa di Nasaret ini itu banyak orang Arab Israelnya, ya. Dan di situ kalau saudara tahu ya, kalau saudara buka Nasaret ini dulunya adalah juga termasuk kota yang tidak diperhitungkan karena satu kota yang komunitasnya itu buruk. Itu sejak zaman daripada Yesua. Saudara perhatikan saat Nathanael dikasih tahu oleh salah satu murid Yesua, lihat ada orang yang kita tahu bahwa dia ini adalah Mesias dan dia itu dari Nasaret. Dan saat itu Nathanael dia berkata, apakah ada yang keluar yang baik dari Nasaret? Berarti kota Nasaret itu buruk dari dulunya. Sudah buruk, tiba-tiba Yesua khotbah di sana, ditolak lagi, mau dilempar ke tebing. Dan saya tanya sama Brother Brisco, kan dia ke sana kan? Di sana banyak tebingnya, ya kan? Iya. Dan Brisco ngomong, iya, di situ banyak tebingnya. Betul apa yang dikatakan oleh Lukas bahwa Yesua mau dilempar di tebing, saudara. Ya, dan roh Nasaret ini adalah roh penolakan akan kebenaran. Saudara bisa lihat, Yesua saat itu menyatakan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya, ya, bahwa hari itu digenapi, yaitu mengenai kedatangan Yesua yang pertama. Tapi itu ditolak. Yesua hampir dilemparkan ke tebing, tapi belum waktunya, jadi Yesua lewat begitu saja karena waktunya belum tiba. Ya, dan itu terus sampai hari ini, saudara. Saya bisa lihat sampai hari ini kota ini bukan jadi kota yang punya kekuatan iman yang bagus, tapi imannya buruk, penduduknya juga itu. Ini karena apa? Karena tudung, saudara. Saya bisa lihat tudungnya itu sudah dari 2000 tahun yang lalu loh, saudara. Hari ini munculnya kok ya sama, tambah parah. Ini loh tudung, akibatnya tudung. Ya. Dan kemudian ada roh Farisi dan Saduki. Nah, Farisi dan Saduki ini adalah roh yang
Kita lihat ayatnya ya, yaitu di dalam Markus 12 ayat 13-14. Silakan Brother Enoch. Markus 12, 13 dan 14. Dan mereka mengutus kepadanya beberapa dari antara orang Farisi dan kaum Herodian agar mereka dapat menjebaknya dalam perkataan. Dan setelah datang mereka berkata kepadanya, Guru, kami mengetahui bahwa engkau seorang yang benar dan perihal siapapun tidak peduli bagimu, karena engkau tidak memandang muka orang. Sebaliknya engkau mengajarkan jalan Elohim atas dasar kebenaran. Apakah sah untuk membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ya. Ya, jadi mereka menggunakan jebakan. Jadi tujuannya itu hanya untuk menjebak, tidak belajar kebenaran. Yesua kan ngajar di situ, ya, di bait Elohim. Yesua ngajar, tapi mereka juga mendengarkan, saudara, ya kan? Masalahnya apa? Mereka mendengarkan tuh bukan untuk menyerap kebenaran supaya mereka berubah, enggak. Mereka cari-cari kesalahan. Kita bisa lihat ya ayatnya. Inilah roh Farisi dan Saduki. Ya, saya tidak bilang Farisi itu jahat semua, enggak loh. Karena Rabi Saul itu ya dari Farisi juga, saudara. Tapi kita tahu ya secara garis besar, maksud saya begitu. Ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa Rabi Saul itu bukan Farisi, tidak mungkin mau dia ngomong sendiri kok dia Farisi. Ya, tapi secara garis besar apa yang terjadi pada saat Yesua mengajar, mereka tujuannya untuk apa? Untuk menjebak, saudara. Ya, mencari-cari kesalahan. Ya, inilah spirit-spirit yang kita bisa lihat. Kalau saudara cuma tak ceritain dari contoh-contoh kitab suci model seperti yang di atas ini, ya, spirit Lamek, Nabal, Bersyasar, Demas, Yonadab, Haman, ya, biasanya seringkali kita itu tidak aware, tidak aware ya, Tidak waspada. Ya, tidak waspada. Sebetulnya di sekitar kita ini ada peristiwa-peristiwa yang kalau kita bisa deteksi ada spirit apa di dalamnya. Ingat ya, kita tidak mencari kesalahan, tapi kita mengaktifkan radar spiritual kita supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak terinfeksi dengan spirit-spirit ini, kita tidak ketularan, kita tidak salah jalan, sehingga destiny kita itu tepat, yaitu rapture. Sudah paham ya? Jadi kita harus ngerti, bukan mau cari-cari kesalahannya orang, ya tidak, udah buat apa. Tapi kita tidak mau sampai terjebak gara-gara salah pengajaran, gara-gara salah tudung, gara-gara salah pergaulan, gara-gara salah informasi. Saya bisa lihat, ya, informasi yang salah, pengajaran yang salah, ya, doa yang salah, itu berbahaya sekali, saudara. Ya, nah, saya harus kasih tahu mengenai peristiwa yang 2 minggu yang lalu yang terjadi di balik peristiwa daripada Ibu Giok. Ya, ada roh apa dan juga ada roh apa di balik pendiri grup doa WhatsApp TIY. Ya, banyak yang tidak tahu, tetapi rumornya bahkan ya klip-klipnya sudah tersebar luas, sampai seberapa saya juga tidak tahu, tapi yang jelas sudah tersebar. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa inilah sebabnya gara-gara saya memberitakan pengajaran mengenai tudung, menjelek-jelekkan ya grup tertentu dalam masalah tudung dan juga yang ada di Semarang. Sehingga saya dikoneksikan dengan peristiwa Giok beberapa waktu yang lalu. Ya, saya kasih tahu sama saudara, ya, bahwa peristiwa Giok itu tidak ada hubungannya dengan pelayanan menorah. Tidak ada. Ya. Memang dia tinggal di California. Saya dulunya juga tinggal di California, tapi Ibu Giok ini jarang ke gereja. Jarang, saudara. Gitu loh. Jadi saat kita masuk Zoom ini,
Kemudian dia mulai kembali kontak dan masuk. Nah, saudara berpikir sama-sama California berarti sering ibadah. Saya bilang tidak. Ya, jadi Ibu Giok ini enggak sering ibadah di tempat kita, sangat jarang. Begitu loh. Ya. Jadi ini mau diambil bahwa peristiwa ini karena sama-samanya di California, sehingga apa yang terjadi dengan peristiwa 2 minggu yang lalu itu merupakan tamparan buat pelayanan menorah. Saya bilang tidak, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, ada apa sebetulnya di balik peristiwa ini. Saat saya mengungkapkan masalah tudung, pendiri daripada grup WhatsApp TIY ini, ya, dia tetap berpihak kepada tudung itu, ngerti ya? Kepada si tudung itu. Ya, dia tetap berpihak di sana, ya, sehingga apa yang terjadi, ya, melalui satu peristiwa yang sebetulnya itu tujuannya adalah di dalam alam spiritual untuk mengungkapkan spirit apa yang sebetulnya terjadi, ya, yang ada pada pendiri grup doa WhatsApp TIY ini. Ya, spirit apa yang ada itu terbukti saat peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, Ibu Giok ini ya dikasih tahu oleh Ibu Fang Fang. Dia dikasih tahu Ibu Fang Fang ya untuk segera cabut keluar dari grup ini. Karena grup ini tidak sehat. Ya, spiritnya tidak sehat sama sekali. Keluar, tapi Ibu Giok ini dia bilang gini, saya sampai hari ini tidak dikeluarkan gitu loh, tidak dikeluarkan. Padahal untuk keluar dari WhatsApp itu hanya tekan satu tombol, exit, keluar grup, selesai cerita. Tapi Ibu Giok ini nggak mau dengerin apa yang dikatakan oleh Ibu Adasa Fang Fang. Dan Ibu Adasa Fang Fang bilang saat itu, kalau kamu nggak keluar, nanti kamu akan dipermalukan setan. Tidak lama setelah itu kejadian, begitu loh, ya, peristiwa 2 atau 3 minggu yang lalu itu, ya, dan betul apa yang dikatakan oleh Ibu Adasa Fang Fang. Kalau kamu tidak keluar, kamu akan dipermalukan setan. Terjadi, saudara. Ya, jadi peristiwa Giok ini sekali lagi saya katakan tidak ada hubungannya dengan pelayanan menorah sama sekali, tidak ada. Ya, tapi masih disangkut pautkan, ya, masih disangkut pautkan. Ya, jadi ini sangat keliru sekali. Bahkan parahnya bagaimana? Parahnya ya tangan kanannya ya si pendiri grup WhatsApp ini dia menyebarkan sampai ke Ibu Giok, ya. Ini saya masih ada text message-nya ini, ya, yang kasih tahu. Ya. Si tangan kanannya itu berkata gini, sama-sama brother, selesai saya kirim video klip ke Giok, dia langsung keluar dari grup Trust in Yahweh, mungkin dia malu. Saya bisa lihat, jadi orang ini yang kirim, orang ini yang nyebarin, saudara. Ya, disebarin. Nggak tahu sampai di mana penyebarannya. Ya kan? Tapi dia bilang, padahal jelas mempermalukan Pak Roy. Sebetulnya ya yang malu ya sebetulnya dirinya sendiri, karena saya sudah bilang ini tidak ada hubungannya dengan pelayanan menorah. Begitu. Ya, jadi saudara yang nerima ya forward atau apa itu? Ya terusan WA ya. Saudara jangan keracunan ya dengan orang-orang ini ya. Ini kita bisa lihat ini spirit apa di balik ini semua. Kita bisa lihat spirit apa yang menunggangi grup ini. Ya, sehingga dia menyatakan bahwa ini akan mempermalukan saya dengan peristiwa itu.
ya kan? Saya bilang tidak ada yang mempermalukan saya karena saya tetap ada di dalam jalur Bapak Yahweh. Yang salah ya Ibu Giok sendiri, mempermalukan sendiri karena sudah dikasih tahu ya untuk keluar dari grup TIY ini, tapi dia berkelak, dia tidak mau keluar, minta dikeluarkan. Padahal untuk keluar aja kan gampang, tinggal tekan satu tombol. Tapi dari sini kita bisa lihat lebih jelas ya apa isi daripada grup TIY ini, spiritnya apa, ya kan? Menyebarkan apa? Ya itu menyebarkan gambar-gambar kejahatan itu tadi. Kan ini mengerikan, ya, mengerikan sekali. Jadi saudara hati-hati yang di luar sana, ya, jangan sampai saudara termakan. Saya nggak tahu penyebarannya sampai di mana, tapi ingat, ya, saudara yang kalau sudah terima langsung dihapus saja. Ya nggak ada untungnya sama sekali ya, tapi kita bisa mendeteksi ya roh-roh apa yang ada di grup daripada TIY ini. Karena apa? Ya normal, saya bilang. Karena apa? Ya normalnya karena apa? Karena dia ada di bawah tudung yang salah, masih membela tudungnya itu. Ya akhirnya spirit-spirit yang ada di tudung itu ya transfer semua. Saya sudah bilang kan, ya manifestasi roh-roh yang ditransfer itu bisa banyak loh. Hati-hati ya, jangan main-main di bawah satu tudung dan saudara tetap stay di situ, nyaman di situ ya. Mungkin saudara sudah baptisan peneguhan tapi masih tetap ada di bawah tudung ya, saudara tanggung sendiri risikonya loh ya kalau sampai transfer roh ya. Saya nggak ikut-ikut loh, walaupun saya yang membantu saudara di dalam baptisan peneguhan misalnya seperti itu ya. Terus tiba-tiba saudara berkata, loh kok aku di ujung kok salah, nggak rapture? Ya salahmu sendiri yo, jangan nyalakan saya, tudungmu siapa gitu loh ya kan. Saudara paham ya, jangan sampai saudara berada di posisi di mana saudara dapat spirit-spirit transfer yang buruk saudara ya. Itu mengerikan sekali, sangat-sangat mengerikan sekali. Ya, jadi saudara harus perhatikan baik-baik yang di luar sana, karena saya nggak tahu dan saya tidak mau mengikuti pergerakan mereka. Ya, buat apa diikutin? Nggak perlu. Ya, yang penting kalau mereka bisa bertobat ya bagus. Kalau nggak bertobat ya terserah urusannya sendiri. Tapi buat saudara, ya ingat hati-hati loh, masalah tudung ini berat. Karena apa? Karena ada roh-roh yang ditransferkan. Dan roh-roh yang ditransferkan bisa bermanifestasi di dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, jadi kalau saudara mendengar, wah ini sangat mencoreng pelayanan menorah, saya bilang tidak ada hubungannya dengan pelayanan menorah. Puji Bapak Yahweh atas anugerah Bapak Yahweh, pelayanan menorah tetap murni ya di hadapan Bapak Yahweh. Ya, kita tidak mau terkontaminasi dengan roh-roh yang seperti itu. Dan kita terus minta dipimpin Ruach Yahweh Elohim di dalam pengajaran-pengajaran yang sehat dan benar. Ya, sehingga kita semua masuk di dalam kategori 5 gadis yang bijaksana. Ya, lawang mau rapture. Ya, hati-hati saudara, ya. Dari sinilah kita bisa melihat penggenapan daripada Matius 12 ayat 33. Silakan Brother Renat. Matius 12 ayat 33. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Iya, terima kasih. So bisa lihat apa yang mereka lakukan. Mereka pikir mempermalukan pelayanan menorah. Kita sudah tahu itulah buah perkataan mereka. Mereka menyebarkan hal-hal yang tidak senonoh. Ya, itulah buah daripada hidup mereka. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita tahu jenis manusianya itu dari pohon yang apa dan dikuasai oleh roh apa. Saya bisa lihat. Ya, saya bisa paham. Saya sudah melengkapi saudara dengan banyak pengertian mengenai roh-roh, jenis-jenis roh.
ya. Dan kita bisa lihat kita harus hati-hati, saudara harus hati-hati, jangan sampai terjebak, ya, jangan sampai terjebak. Oh, ini tetap grup Yahweh, ya, meninggikan Yeshua HaMashiach, Ruah Yahweh Elohim. Tapi lihat dulu, hati-hati, lihat buahnya dulu, lihat buah perkataannya dulu, lihat pengajarannya dulu, ya. Hati-hati, jangan sampai racun yang masuk dalam hidup saudara. Dan terjadilah 4M. Mati, mate, mampus, dan modiar. Oke, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian.